Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, salam jumpa kembali dalam Lilin Sabda edisi Sabtu 22 Juni 2024. Bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 6 ayat 24 sampai 34. Mari kita baca beberapa ayatnya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir tentang hidupmu, mengenai apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir tentang tubuhmu, mengenai apa yang hendak kamu pakai. Kemudian saya akan membacakan ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Karena itu, janganlah khawatir tentang hari esok, karena hari esok mempunyai kekhawatirannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, siapa yang tidak pernah cemas dalam hidupnya? Setiap hari, bahkan mungkin setiap saat, kita mencemaskan kesehatan kita mencemaskan tentang rezeki kita, tentang masa depan kita, pekerjaan, sekolah, dan sebagainya. Tetapi pada hari ini, Yesus mengingatkan kita, mari kita berhati emas, agar kita jangan berhati cemas. Maksudnya apa? Yang penting adalah kita setiap hari berusaha untuk sungguh mengabdi kerajaan Allah, atau mengabdi kepada rencana kehendak Tuhan yang adalah emas, yang adalah yang paling berharga dalam hidup kita. Kalau kita memang bekerja, berusaha, belajar dengan jujur, dengan pengabdian, dengan ketulusan, maka Tuhan akan memperlengkapi usaha kita itu dengan rahmat-Nya. Kita tidak perlu berhati cemas, tapi fokuslah untuk menjadi seorang insan yang berhati emas, yang selalu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi, hal-hal yang lebih rohani, yang lebih mulia, yang lebih berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Yesus bersabda, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Di sekitar kita ada banyak orang berhati emas. Saya mengenal secara pribadi seorang ibu di Penjaringan, Jakarta Utara, yang mengabdikan hidupnya untuk mengajar anak-anak, para pemulung, para kaum miskin di bawah kolong jembatan tol. Nah, ini adalah contoh dari seorang yang tidak berhati cemas tapi berhati emas. Saya juga mengenal seorang suster SDP, suster penyelenggaraan ilahi, yang bekerja untuk membela para buruh migran, yang mengurusi jenazah juga dari para buruh migran yang meninggal di luar negeri, kemudian dipulangkan ke tempat asalnya, tetapi seringkali tidak jelas alamatnya, keluarganya mana. Suster ini yang mendampingi keluarga-keluarga itu, yang mendampingi jenazah ini agar diterima oleh keluarganya dengan baik. Nah, ini adalah contoh-contoh pribadi berhati emas. Kita tidak harus melakukan hal yang luar biasa, tapi lakukanlah hal yang biasa kita lakukan, tetapi dengan kesungguhan hati. Itulah yang Tuhan kehendaki. Mari kita mencari kerajaan Allah. Tuhan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.